Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dio Farel Putra Rahmawan, NPM 19081010144. Pada video kali ini saya buat untuk demo program prediksi penyakit diabetes guna memenuhi penilaian akhir semester mata kuliah pengenalan pola paralel H. Di sini saya menggunakan studi kasus prediksi penyakit diabetes dengan metode neural network dengan menggunakan Jupyter Notebook. Langsung saja kita bedah dari aplikasi atau program ini. Pertama-tama di row paling atas, di sini terdapat beberapa library yang digunakan untuk program prediksi penyakit diabetes ini. Di sini ada Pandas dan NumPy, yaitu untuk pengolahan file CSV. Lalu untuk library algoritma neural network, yaitu ada sklearn dan juga TensorFlow. Lalu untuk tampilan grafik, di sini menggunakan library Matplotlib, .pyplot. Lalu untuk tampilan user interface menggunakan tkinter. Kita coba langsung jalankan. Ya, sudah berhasil dijalankan. Lalu lanjut. Di sini terdapat window atau konfigurasi atau script untuk menampilkan window user interface. Di sini menggunakan library tadi tkinter stk. Di sini ditampilkan untuk title windownya yaitu Diabetes Disease Prediction dengan ukuran windownya 540 x 350 pixel. Lalu selanjutnya terdapat fungsi untuk menampilkan hasil prediksi. Pertama-tama diinisialisasi terlebih dahulu variabel-variabelnya. Lalu di sini dari variabel temporary tadi dimasukkan ke variabel untuk dimasukkan ke array yang baru. Setelah itu terdapat bagian untuk memasukkan data baru untuk dites ke dalam array. Di sini dengan menggunakan variabel test input. Nah, jadi data-data yang baru tadi dimasukkan ke array, lalu dilakukan pengetesan ulang, lalu dilakukan running test, dan didapatkan suatu hasil dengan menggunakan algoritma neural network. Apabila nanti hasil perhitungannya menghasilkan lebih dari 0,41, maka dapat diklasifikasikan atau diprediksi orang tersebut tidak memiliki penyakit diabetes. Lalu apabila sebaliknya, maka orang tersebut bisa dikategorikan orang yang memiliki penyakit diabetes. Lalu hasil tadi ditampilkan untuk mengetahui hasil dari tiap data-datanya, meliputi pregnancies, glukos, diastolik, triceps, insulin, BMI, atau body mass index. Lalu untuk DBF ini diabetes, pedigree function, lalu umur, age, kelas, dan hasil perhitungan. Di sini terdapat juga fungsi untuk melakukan input oleh user. Di sini terdapat variabel global yang sama dengan fungsi view hasil. Lalu untuk ukuran windownya yaitu 600 x 350. Lalu di sini terdapat variabel pregnancies, terdapat beberapa variabel sesuai dengan data-data yang harus diinputkan. Lalu data tersebut akan dimasukkan ke dalam variabel temporary untuk masing-masing
atributnya. Lalu apabila semuanya sudah terisi, terdapat button untuk mengsubmit dari data-data tersebut dan akan dijalankan fungsi view hasil. Lalu terdapat juga fungsi untuk melakukan training data. Di sini pertama-tama mengambil seluruh data dengan menggunakan library pandas. Jadi data Excel-nya namanya diabetes_data.csv. Berikut adalah tampilan datanya. Terdapat sekitar 769 data. Lalu selanjutnya terdapat variabel X. Di sini fungsi dari variabel X yaitu mengambil seluruh data dari kolom pertama dan baris pertama hingga kolom ke-8 dan baris terakhir menggunakan fungsi data.ilog. Lalu selanjutnya untuk variabel Y, di sini fungsinya untuk mengambil data classes pada kolom terakhir hingga baris terakhir. Setelah diambil masing-masing data tersebut, lalu terdapat variabel baru yaitu xtrain, xtest, ytrain, dan ytest. Fungsi dari keempat variabel ini yaitu untuk membagi data menjadi data train dan juga data test dengan menggunakan fungsi train_test_split dengan ukuran training yaitu 0,2 atau 20% dari keseluruhan data. Lalu untuk menyamaratakan semua variabel agar tidak menyimpang terlalu jauh antar datanya, yaitu menggunakan standar scalar. Setelah disamaratakan, dilakukan training. Lalu di sini saya menggunakan beberapa hidden layer, yaitu ada 4 hidden layer dengan fungsi aktivasi ReLU sejumlah 3 dengan masing-masingnya yaitu memiliki 10 nodes, dan juga ada fungsi aktivasi sigmoid dengan jumlah nodes 1. Lalu untuk menampilkan informasi loss dan akurasi dari proses train data, di sini menggunakan model.compile, optimizernya Adam, lossnya binary cross entropy. Lalu hasil dari training tadi dimasukkan ke variabel history untuk nantinya ditampilkan dalam bentuk grafik untuk mengetahui apakah data tadi underfitting, stabil, atau overfitting. Lalu juga ditampilkan average loss dan average akurasi. Kita langsung saja coba jalankan kodenya. Ya, di sini akan muncul Welcome to Diabetes Disease Prediction Program. Ya, setelah dilakukan kita menekan tombol input data, maka data akan otomatis dilakukan training dan dihasilkan untuk rata-rata akurasi itu 80% dan average loss-nya sekitar 40%, dan model datanya yaitu overfitting. Kita coba langsung saja masukkan datanya. Kita coba tes menggunakan dataset ya, menggunakan dataset. Sini kita coba lakukan dengan menggunakan dataset, yaitu jumlah pregnancies-nya 3, glukosnya 126, 88, 41, 235, 9,3, dan DPF-nya 0,704, 27, umurnya 27. Ya, hasilnya sesuai dengan datasetnya ya. Di sini hasilnya 0 atau dalam boolean itu salah, yaitu non diabetik, maka hasilnya di sini non diabetik.
Kita coba untuk inputkan data kita sendiri di luar dataset. Kita coba masukkan pregnancies-nya 2, lalu glukosnya kita coba 120, lalu untuk diastolik kita coba masukkan 70, lalu untuk triceps kita coba masukkan 27, untuk insulin kita coba masukkan 0, lalu untuk body mass index kita coba masukkan 34,5, lalu untuk DPF kita coba masukkan 0,222, lalu untuk umurnya kita coba masukkan 25. Ya, dari hasil tersebut dikategorikan orang tersebut menjadi orang yang berisiko untuk penyakit diabetes. Ya, mungkin sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.